Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi lailatin mubarakah. Lailatin fadluha khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, orang banyak sekali yang penasaran dan ingin meraih malam terbaik dalam hidup kita sebagai muslim, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, umat yang dari sisi kesempatan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan paling sedikit kesempatan hidupnya dibanding umat-umat sebelumnya. Karena umat-umat sebelumnya ada kesempatannya melebihi 1000 tahun atau kurang dari 1000 tahun. Bahkan Nabi Nuh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa labitha fihim alfasanatin illa khamsina amma. Umur dakwah Nabi Nuh saja itu 1000 tahun kurang 50. Jadi totalnya 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Berarti umur biologisnya luar biasa. Nah, sementara kita umat Islam telah ditetapkan umur Nabi kita saja cuma 63 tahun lebih. Nah, kita sendiri karena umat Rasulullah SAW, maka kisaran umur kita antara 60 sampai 70. Rasulullah mengingatkan, a'maru ummati bainas sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kalau umur kita antara 60 sampai 70 tahun, berarti dengan ibadah yang kita lakukan selama itu otomatis ketinggalan jauh dari umat yang umurnya 1000 tahun. Nah, dengan demikian kita perlu solusi untuk mengejar, untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan umat yang punya usia, punya umur yang lebih daripada kita. Nah, disinilah menurut riwayat yang panjang tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berlomba dengan umat-umat sebelumnya, yaitu Allah menetapkan ada satu malam bagi umat ini, bagi umat Islam, yang nilai ibadahnya itu lebih daripada 1000 bulan. Lebih, khairum min alfi syahr. Lebih baik, bukan 1000 bulan saja, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Ya, dengan nominal seperti itu berarti kalau satu malam saja kita bisa ekuivalen sama dengan atau lebih dengan 83 tahun lebih. Itu umur yang murni dinilai dengan ibadah total sepenuhnya, tanpa ada maksiat, tanpa ada keburukan. Kalau 10 kali saja kita berarti sudah hampir 900 tahun umur kebajikan kita. Lebih 10 kali. Bagaimana dengan kalau 20 kali kita dapat Lailatul Qadar? Ini hitungan matematisnya. Tapi bahasa Al-Quran adalah lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ini untuk satu malam. Berarti tidak ada batas lebihnya itu berapa. Khairum min alfi syahr. Walaupun satu kali kita dapat, bisa jadi juga sama dengan 1000 tahun. Bahkan lebih dari 1000 tahun nilainya, karena lebih baik dari 1000 bulan. Itu bisa juga 1000 tahun, bisa 2000 tahun.
dan hitungannya tidak terhingga. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, maka ini adalah kesempatan emas kita di bulan Ramadan yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita merencanakannya sejak sebelum Ramadan. Kita benar-benar sudah berdoa kepada Allah agar dianugerahkan malam terbaik itu. Sudah merencanakan bagaimana di akhir 10 malam terakhir itu, karena Allah berfirman walayalin ashr dalam surat Al-Fajr itu, demi malam-malam yang 10 yang mulia, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Walaupun tafsir yang lain ada 10 awal dari Zulhijjah, tapi kita fokus kepada bahwa 10 malam itu yang disebutkan walayalin ashr ini, pendapatnya yang kuat adalah bahwa itu adalah malam 10 akhir Ramadan. Di situ ada satu malam disediakan oleh Allah, salah satunya adalah Lailatul Qadar dari 10 malam itu. Nah, maka target kita adalah setiap Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Setiap Ramadan kita berusaha i'tikaf. Setiap Ramadan di 10 akhir kita benar-benar mengencangkan ikat pinggang, kemudian membuat kondisi tubuh kita itu sehat, fit, fresh, untuk benar-benar menghidupkan malam-malam yang 10 itu. Khususnya yang ganjil-ganjil, apalagi yang ganjilnya itu mendekati angka-angka yang menurut pendapat Ibnu Abbas itu adalah waktu yang paling dekat dengan Lailatul Qadar, itu malam 23 atau malam 27 Ramadan. Nah, yang jadi daya tarik juga adalah terkadang orang bertanya-tanya tentang apa itu Lailatul Qadar, apa tanda-tandanya yang membuat dia merasa telah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Sebab dalam riwayat Siti Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus aku baca saat aku mendapatkan Lailatul Qadar itu? Diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa yang sangat masyhur itu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga yang menambahkan afun karim, ya Allah yang maha pengampun, maha mulia, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Karena yang terbaik adalah ampunan dari Allah sebelum yang lain. Bahkan dalam ayat disebutkan kita memohon ampun dulu baru dapat rahmat. Doa Nabi Adam ketika beliau bertobat kepada Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana, nanya maghfirah dulu, ampunan dulu. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati. Di ampunan dulu baru rahmat. Jadi maka kita minta yang paling pokok di malam Lailatul Qadar itu adalah ampunan Allah. Innaka afun, Engkau maha pengampun. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, istri beliau. Dan itu kita amalkan dalam malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam i'tikaf kita di 10 akhir khususnya. Tapi bukan hanya itu. Kalau itu adalah sebagai syarat untuk mendapatkan rahmat Allah, kemudian rahmat Allah akan mengantarkan kita kepada surganya, dan juga meraih waridwanum minallahi akbar, ridho Allah yang terbesar. Ini urutan-urutan yang memang adalah menaikkan derajat kita. Dari ampunan artinya kita suci dari dosa, suci dari maksiat, suci dari hal-hal yang menghalangi kita dari meraih yang lebih tinggi derajatnya, mendapat rahmat Allah, mendapat surga yang terbaik, kemudian mendapat ridho Allah, juga melihat ke wajah
dan zat Allah. Nah makanya kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi Musa itu diistilahkan dalam Al-Quran itu miqat, fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylah. Beliau itu bermiqat di Bukit Tursina itu selama 40 malam. Dan pada saat itu beliau benar-benar berbicara langsung dengan Allah, maka disebut dengan Kalimur Rahman, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Dan puncaknya saat beliau kemudian benar-benar memohon kepada Allah untuk melihat zat Allah. Beliau katakan, Rabbi arini anzur ilaika, ya Tuhanku izinkan hamba untuk melihatmu, melihat zatmu. Maka jawaban Allah, lantarani, wahai Musa, engkau tidak akan mampu melihatku. Walakin yanzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung itu. Kalau gunung itu tetap tidak hancur lebur, engkau bisa melihatku. Tapi ketika falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqah. Ketika Allah menampakkan diri kepada gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pingsan. Nah ini bukan tempatnya kita memohon untuk bisa melihat Allah. Nah tentu saja di malam Lailatul Qadar itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat, yang bisa saja Allah menampakkannya kepada kita. Tapi tentu saja kesiapan kita, kemampuan kita akan dihitung, dipertimbangkan. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi dari kemampuannya. Jadi kalau Nabi Musa nggak mampu melihat Allah di dunia ini dan jatahnya di akhirat, ya nggak boleh kita minta bisa melihat Allah. Nah, tapi yang ada dalam surat Al-Qadar itu tandanya adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu malaikat-malaikat turun dan ada Jibril juga turun. Seluruh urusan pada malam itu begitu damai, tenang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah itu tanda-tanda yang bisa kita rasakan saat berada di malam Lailatul Qadar itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Awan, kemudian langit begitu damai, tenang. Subhanallah. Nah itu hanya akan dirasakan oleh orang yang sedang beribadah dan sedang benar-benar bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah alangkah meruginya walaupun mungkin orang merasa saya juga dapat Lailatul Qadar tapi dalam kondisi tidur. Apa manfaatnya tidur nilai oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan tapi tidur. Tapi yang kita inginkan adalah lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat qiyamul lail kita, tilawah Quran kita, zikir kita, wirid kita, takarub kita kepada Allah, tadarruk kita, doa kita. Subhanallah. Nah, itu yang akan sangat istimewa nilainya, lebih baik dari 1000 bulan. Maka mujahadalah di situ seperti Rasulullah menegaskan syaddal mi'zar. Beliau itu benar-benar mengencangkan ikat pinggang. Kemudian membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya. Nah mungkin ada juga yang bertanya apa bedanya antara malam Lailatul Qadar dengan malam Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj itu terjadi pada Rasulullah sendiri, tidak akan ada pengulangannya. Isra Mi'raj itu makanya diceritakan detail dari awal sampai akhir. Bagaimana prosesnya sebelum di Isra Mi'raj Rasulullah dibedah, kemudian dibersihkan dan lain-lain. Bagaimana kemudian ada kendaraan buruk dan semuanya detail sampai kembali lagi ke Mekah dalam sebagian malam saja. Karena tidak akan terulang, maka umatnya harus tahu info tentang Lailatul Qadar, Lailatul Isra Mi'raj itu secara lengkap maksimal semuanya. Tapi Lailatul Qadar ini adalah rahasia, tidak dijelaskan, bahkan waktunya pun Rasulullah SAW dilupakan tentang waktunya, sehingga menurut hikmahnya itu
agar setiap umatnya menjalani sendiri Lailatul Qadar itu. Karena umatnya nggak mungkin menjalani Lailatul Isra Mi'raj seperti Rasulullah. Maka dijelaskan detail sehingga informasinya benar-benar sempurna tentang Lailatul Isra Mi'raj itu. Tapi kalau Lailatul Qadar, Rasulullah tidak menjelaskan detailnya. Agar apa? Menjadi daya tarik setiap umat bisa menjalaninya sendiri. Tidak perlu diceritakan, tapi bisa menjalaninya sendiri. Kapan? Di saat 10 akhir dari Ramadan. Jadi Anda punya kesempatan, para pemirsa yang dirahmati Allah, menjalani sendiri Lailatul Qadar itu dan merasakannya, mengalaminya pengalaman yang dahsyat itu. Dan Anda tidak bisa menceritakannya kepada orang lain, karena itu adalah kehormatan dan kemuliaan dari Allah, rahasia yang terjadi antara Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hanya akan menganugerahkan kepada orang-orang yang siap. Maka kalau Anda bertanya apa tanda-tandanya, itu tandanya jelas di surat Al-Qadar. Turun malaikat, ada Jibril, ada damai di dalam Lailatul Qadar itu. Tapi peristiwa detailnya Anda mengalaminya sendiri. Dan itu adalah kemuliaan dan keistimewaan yang Anda hanya bisa rasakan dengan pengalaman Anda sendiri, bukan lewat cerita-cerita atau lewat teori-teori yang Anda baca di dalam kitab-kitab tafsir ataupun yang pengalaman orang lain. Jadi ini adalah surprise dari Allah. Kalau Anda menemukan Lailatul Qadar, Anda alami pengalaman yang sangat dahsyat, insya Allah. Insya Allah Allah menganugerahkan kepada kita semua malam terbaik, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.